Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hamzah. Di sini saya memenuhi mata kuliah CCNA yang diampu oleh Ibu Desi Ramayanti Eskom MT. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan modul kuis Ethernet switching. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Soal nomor 1. Dua karakteristik manakah yang menggambarkan teknologi Ethernet? Pilih dua jawaban. Jawaban saya yaitu it uses unique MAC address to ensure that data is sent to the appropriate destination, dan it is supported by IEEE 802.3 standar. Adapun penjelasannya yaitu standar Ethernet 802.3 menetapkan bahwa jaringan menerapkan metode kontrol akses CSMA atau CD. Setiap node di jaringan memiliki alamat MAC yang unik untuk tujuan komunikasi. Selanjutnya nomor 2, pernyataan apa yang menggambarkan karakteristik MAC address? Jawaban saya yaitu they must be globally unique. Penjelasannya, setiap vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar dengan IEEE untuk memastikan vendor diberikan kode 24 bit yang unik, yang menjadi 24 bit pertama dari alamat MAC, 24 bit terakhir dari alamat MAC dihasilkan per perangkat keras. Ini membantu memastikan alamat unik untuk global setiap perangkat Ethernet. Selanjutnya, nomor 3, berapa nilai khusus yang ditetapkan untuk 24 bit pertama dari MAC address multicast yang mengangkut paket IP versi 4? Jawaban saya yaitu 01/005E. Adapun penjelasannya yaitu sama seperti alamat IP multicast. Ada nilai khusus yang ditetapkan untuk alamat MAC multicast. 24 bit pertama diatur dalam hash ke 01005E. 6 digit hash yang tersisa berasal dari 23 bit yang lebih rendah dari multicast IP. Lanjut nomor 4. Apa yang akan dilakukan host di jaringan Ethernet jika menerima bingkai dengan MAC address tujuan unicast yang tidak cocok dengan alamat MAC-nya sendiri? Jawaban saya yaitu it will discard the frame. Penjelasannya, dalam jaringan Ethernet, setiap NIC di jaringan memeriksa setiap frame yang datang untuk melihat apakah alamat MAC tujuan dalam bingkai tersebut cocok dengan alamat MAC-nya sendiri. Jika tidak ada yang cocok, perangkat membuang bingkai. Jika ada yang cocok, NIC meneruskan frame ke lapisan OSI berikutnya. Lanjut nomor 5. Perangkat jaringan mana yang membuat keputusan penerusan berdasarkan MAC address tujuan yang terdapat dalam bingkai? Jawaban saya yaitu switch. Penjelasannya, switch adalah titik koneksi sentral untuk LAN dan mereka memelihara tabel MAC address. Tabel MAC address memiliki nomor port yang dikaitkan dengan MAC address untuk setiap perangkat tertentu. Saklar memiliki bingkai untuk melihat MAC address tujuan. Saklar kemudian melihat di tabel alamat MAC-nya, dan jika MAC address itu ditemukan, saklar meneruskan data ke port yang terkait dengan alamat MAC tertentu. Lanjut nomor 6. Perangkat jaringan mana yang memiliki fungsi utama untuk mengirim data ke tujuan tertentu berdasarkan informasi yang terdapat di tabel MAC address? Jawaban saya yaitu switch. Jika alamat MAC ditemukan di tabel MAC address, maka data dikirim ke port switch terkait. Jika MAC address tidak ditemukan di tabel alamat MAC address, data dikirim ke semua port saklar yang memiliki perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama. Lanjut nomor 7. Fungsi atau operasi apa yang dilakukan oleh sublapis LLC? Jawaban saya, it's communicate with upper protocol layers. Adapun penjelasannya yaitu sublapisan Ethernet LLC bertanggung jawab untuk menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah dari tumpukan protokol. LLC diimplementasikan dalam perangkat lunak dan berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi untuk mentransisikan paket ke lapisan bawah untuk pengirim. Selanjutnya nomor 8. Apa yang terjadi pada bingkai runtuh yang diterima oleh saklar Cisco Ethernet? Jawaban saya yaitu the frame is dropped. Adapun penjelasannya, dalam upaya untuk menghemat bandwidth dan tidak meneruskan frame yang tidak berguna, perangkat Ethernet menjatuhkan frame yang dianggap frame run kurang dari 64 bit atau jumbo lebih besar dari 1500 bit. Lanjut nomor 9. Informasi pengamatan apa yang dicatat oleh saklar untuk membangun tabel MAC address-nya? Jawaban saya yaitu the source layer 2 address of incoming frames. Penjelasannya, saklar membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa bingkai layer 2 yang masuk dan merekam MAC address sumber yang ditemukan di header bingkai. MAC address yang ditemukan dan direkam
kemudian dikaitkan dengan port yang digunakan untuk menerima bingkai. Selanjutnya nomor 10, apa itu Auto MDX? Jawaban saya yaitu a feature that detect Ethernet cable type. Penjelasannya, Auto MDIX adalah fitur yang diaktifkan pada saklar Cisco terbaru dan memungkinkan saklar mendeteksi dan menggunakan jenis kabel apapun yang terpasang ke port tertentu. Selanjutnya nomor 11, jenis alamat apakah 01005E strip 0A strip 00 strip 02? Jawaban saya adalah an address that reaches a specific group of hosts, yaitu alamat MAC multicast adalah nilai khusus yang dimulai dengan 01 strip 00 strip 5E. Dalam heksadesimal, ini memungkinkan perangkat sumber untuk mengirim paket ke sekelompok seperangkat. Selanjutnya nomor 12. Pertanyaan mana yang benar tentang MAC address? Jawaban saya yaitu the first 3 bytes are used by the vendor assigned OUI. Penjelasannya yaitu sebuah alamat MAC terdiri dari 6 bit. 3 bit pertama digunakan untuk identifikasi vendor dan 3 bit terakhir harus diberi nilai unik dalam OUI yang sama. Alamat MAC diimplementasikan di perangkat keras. NIC membutuhkan alamat MAC untuk berkomunikasi melalui LAN. IEEE mengatur alamat MAC. Selanjutnya nomor 13. Sebutkan dua ukuran minimum dan maksimum yang diharapkan dari sebuah frame Ethernet. Pilih dua jawaban. Di sini saya memilih 64 bit dan 1518 bit. Adapun penjelasannya yaitu frame Ethernet minimum adalah 64 bit. Frame Ethernet maksimum yang diharapkan adalah 1518 bit. Seorang teknisi jaringan harus mengetahui ukuran frame maksimum, minimum, dan yang diharapkan untuk mengenali frame run dan jumbo. Yang terakhir yaitu dua fungsi atau operasi apa yang dilakukan oleh sublayer MAC. Pilih dua jawaban. Di sini saya memilih it is responsible for media access control dan it adds a header and trailer to form an OSI layer sub PDU. Adapun penjelasannya yaitu sub lapisan MAC adalah yang paling bawah dari dua sub lapisan tautan data dan paling dekat dengan lapisan fisik. Dua fungsi utama dari sublayer MAC adalah untuk merangkum data dari protokol lapisan atas dan untuk mengontrol akses ke media. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.